Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membahas tentang analisis kebutuhan bahan ajar, yaitu analisis kebutuhan bahan ajar merupakan tahap pertama yang harus ditempuh dalam menyusun bahan ajar. Analisis ini bertujuan agar bahan ajar yang dibuat sesuai dengan tuntunan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Analisis kebutuhan ini memiliki 3 tahap, yaitu satu, analisis kurikulum, yaitu salah satunya pemetaan tema dari standar kompetensi dasar dan indikator. Dan 2, menetapkan jaringan tema. Dan yaitu ketiga, identifikasi materi pokok. Dan yang keempat, menentukan pengalaman belajar. 2. Menganalisis sumber belajar. Pertama, aspek ketersediaan. Dalam hal ini penting untuk perhatikan bahwa dalam mengupayakan sumber belajar diharapkan yang praktis dan ekonomis serta sudah ada di sekitar kita. Kedua, kesesuaian. Maksudnya ialah bagaimana kesesuaian antara sumber belajar dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dan ketiga, kemudahan, maksudnya mudah tidak sumber belajar yang digunakan. 3. Memilih dan menentukan bahan ajar. Menurut Arif dan Napitupulu, ada 4 hal penting lain yang juga perlu diperhatikan dalam pemilihan bentuk bahan ajar, yaitu salah satunya pertama, kebutuhan dan tingkat kemampuan awal para peserta didik yang menjadi sasaran pembelajaran. Kedua, tempat dan keadaan di mana bahan ajar akan digunakan. 3. Metode menerapkan dan penjelasan. Dan yaitu keempat, biaya proses dan produksi serta alat-alat yang digunakan untuk produksi bahan ajar. Memilih sumber belajar. Masing-masing juga memilih kelebihan dan kekurangan. Hal ini tentu akan membuat kita harus selektif dan tidak bisa secara sembarangan menggunakan semua jenis sumber belajar tersebut. Untuk memudahkan dalam proses pemilihan sumber belajar tersebut, yaitu berikut ini Sutjana dan Ripai menunjukkan bahwa 2 kriteria yang bias digunakan dalam pemilihan sumber belajar, yaitu kriteria umum dan kriteria khusus. Ini salah satu bentuk kriteria umum dan kriteria khusus. Kriteria umum terbagi menjadi 4, yaitu pertama, segi ekonomisnya. Sumber belajar hendaknya harganya murah atau tidak mahal. Dan kedua, segi praktis dan segi sederhananya. Dan ketiga, segi mudah diperolehnya. Sumber belajar hendak dipilih yang dekat dan mudah dicari. Dan yang keempat, bersifat fleksibel. Maksudnya adalah sumber belajar bisa dimanfaatkan untuk berbagai tujuan pembelajaran. Kriteria khusus terbagi menjadi 5, yaitu pertama, sumber belajar dapat memotivasi peserta didik dalam belajar. Kedua, sumber belajar untuk tujuan pengajaran. Dan ketiga, sumber belajar untuk penelitian. Dan keempat, sumber belajar untuk memecahkan masalah. Dan yang kelima, sumber belajar yang dipilih di sini hendaknya bisa sebagai alat, metode, atau strategi penyampaian pesan. Materi ketiga yaitu menyusun peta bahan ajar. Kegunaan menyusun peta bahan ajar di sini ada 3, yaitu pertama, untuk mengetahui jumlah bahan ajar yang harus ditulis.
Yang kedua, untuk mengetahui sekuensi atau urutan bahan ajarnya seperti apa. Lalu yang ketiga, untuk menentukan sifat bahan ajar, apakah dependen atau independen. Materi terakhir atau materi yang keempat yaitu mengenal struktur bahan ajar. Struktur bahan ajar memiliki bentuk yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman terhadap masing-masing struktur bahan ajar yang ada agar kita dapat mengembangkannya dengan baik dan benar. Lalu di sini, adapun struktur bahan ajar dibagi menjadi 6. Ada 6 macam, yaitu yang pertama yaitu struktur bahan ajar cetak. Bahan ajar perlu dikembangkan dan diorganisasikan agar pembelajaran tidak jauh dari tujuan atau kompetensi yang akan dicapai dan diharapkan akan efektif dan efisien. Dalam proses pembelajaran, bahan ajar cetak memiliki posisi yang sangat strategis untuk menyampaikan materi yang akan diajarkan. Struktur bahan ajar cetak yaitu terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya ada handout, buku, modul, LKS, brosur, leaflet, wall card, dan foto atau gambar. Masing-masing jenis bahan ajar cetak ini memiliki struktur tersendiri. Misalnya bahan ajar handout strukturnya sangat sederhana, yakni hanya terdiri dari 2 komponen, yaitu judul dan informasi pendukung. Buku memiliki 4 komponen, yaitu judul, kompetensi dasar atau materi pokok, latihan, dan penilaian. Modul memiliki 7 komponen, yaitu judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, latihan, tugas atau langkah kerja, dan penilaian. Sedangkan LKS memiliki strukturnya lebih sederhana, yaitu lebih sederhana dari buku, yaitu terdiri dari 6 komponen, yaitu judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, tugas atau langkah kerja, dan penilaian. Sedangkan brosur memiliki 4 komponen, yaitu judul, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, dan penilaian. Adapun leaflet strukturnya meliputi 4 komponen, persis sama dengan brosur, yaitu judul, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, dan penilaian. Bahan ajar wall card strukturnya memiliki 4 komponen, namun yang tercantum pada bahan hanya komponen judul. Adapun 3 komponen lainnya, yaitu kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, dan penilaian, terdapat pada kertas yang lain. Adapun bahan ajar foto atau gambar strukturnya memiliki 5 komponen. Strukturnya hampir mirip dengan wall card. Jadi komponen yang tercantum dalam bahannya hanya judul, sedangkan 4 komponen lainnya, yaitu kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, tugas atau langkah kerja, dan penilaian, terdapat pada lembar kertas lainnya. Yang kedua yaitu struktur bahan ajar model atau maket. Bahan ajar model atau maket strukturnya sama saja seperti bahan ajar foto atau gambar. Jadi, bahan ajar model atau maket memiliki 5 komponen yang menjadi strukturnya. Komponen yang tercantum yaitu judul, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, tugas atau langkah kerja, dan penilaian, terdapat pada lembar kertas lainnya. Yang ketiga yaitu struktur bahan ajar audio. Bahan ajar audio terbagi menjadi 2 jenis, yaitu radio dan CD. Yang masing-masing memiliki struktur yang berbeda-beda. Pertama, CD memiliki 5 komponen. 3 komponen terdapat pada bahan ajar, yaitu judul, petunjuk belajar, dan informasi pendukung. Adapun 2 komponen lainnya, yaitu kompetensi dasar atau materi pokok, dan penilaian, ada pada kertas lain. Yang kedua yaitu struktur bahan ajar radio. Ia memiliki struktur yang hampir sama dengan struktur bahan ajar berbentuk CD, namun bedanya tidak ada komponen petunjuk belajar. Jadi komponen yang terdapat pada bahan ada 2 komponen, yaitu judul dan informasi pendukung. Adapun 2 komponen lainnya, yaitu kompetensi dasar atau materi pokok, dan penilaian, ada pada kertas lainnya. Yang keempat yaitu ada bahan ajar audio visual. Bahan ajar audio visual terdiri dari 2 jenis, yaitu video dan orang, yang masing-masingnya juga memiliki komponen yang berbeda-beda juga. Video memiliki 6 komponen, yaitu judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, latihan, dan penilaian.
Yang kedua, untuk bahan ajar orang, strukturnya hanya memiliki 5 komponen, yaitu judul, kompetensi dasar atau materi pokok, dan informasi pendukung. Sementara itu, komponen latihan dan penilaian terdapat pada kertas lain. Yang kelima yaitu struktur bahan ajar interaktif. Bahan ajar interaktif juga memiliki 2 jenis, yaitu CD interaktif dan orang. Pertama, bahan ajar yang berbentuk CD interaktif, strukturnya memiliki 6 komponen, yaitu judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, latihan, dan penilaian. Sedangkan orang, pada bahan ajar interaktif berbentuk orang, strukturnya bahkan meliputi 7 komponen, yaitu judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, latihan, tugas, atau langkah kerja, dan penilaian. Namun semua komponen ini terdapat pada kertas lain, jadi komponen ini tidak terdapat pada bahan ajarnya. Yang terakhir atau yang keenam yaitu struktur bahan ajar lingkungan. Struktur bahan ajar lingkungan sama seperti struktur bahan ajar interaktif yang berbentuk orang, yang memiliki 7 komponen, yaitu judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, latihan, tugas atau langkah kerja, dan penilaian. Kesemua komponen ini tidak terdapat pada bahan ajarnya, namun ketujuh komponennya ini ada pada kertas lain. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.